Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya lagi Nusdianto Triakoso. Kali ini saya akan berbagi tutorial untuk mengatur komponen nilai pada aplikasi administrasi akademik yang dimiliki UNER, yaitu di Cyber Campus. Nah, bagaimana caranya? Kita ikuti langkah-langkah berikut. Bapak Ibu yang saya hormati, untuk melakukan penilaian, salah satu langkah yang penting harus kita lakukan adalah mengatur komponen-komponen nilai pada aplikasi administrasi akademik yang dimiliki UNER, yaitu di Cyber Campus. Langkah yang pertama adalah menuju ke halaman Cyber Campus, yaitu dengan memasukkan atau menuliskan di alamat situsnya cybercampus.uner.ac.id sebagaimana tampak berikut ini. Kemudian akan tampil tampilan seperti ini. Kemudian kita masuk login dengan memasukkan username dan password. Jadi saya akan masuk ke Cybercampus. Tampilannya akan begini. Setelah masuk, kemudian kita lakukan penilaian. Kita pilih tab atau menu penilaian. Dari tombol yang sudah kita aktifkan tadi itu, maka kita tinggal pilih mata kuliah yang menjadi kewenangan kita selaku penanggung jawab mata kuliah. Jadi saya semester ini mengampu ilmu penyakit dalam veteriner 1 dengan kode mata kuliah KHD 301. Saya mencoba untuk masuk ke mata kuliah tersebut untuk mengatur komponen nilai yang dimaksud, ya. Setelah masuk, kita akan tahu tampak bahwa daftar pengajar mata kuliahnya ada 4, ya. Kemudian ada akses komponen nilai, ya, kemudian ada input nilai mahasiswa. Jadi di bawah itu juga tampak seluruh peserta mata kuliah ada di bagian bawah, ya. Bagaimana kita mengatur komponen-komponen nilai yang menjadi bagian penting dalam proses penilaian pada proses pembelajaran di mata kuliah kami? Kita ikuti, ada beberapa cara sebetulnya yang biasa kita lakukan secara manual adalah memasukkan komponen nilai satu persatu dengan bebannya, dan setelah itu kita bisa lakukan menyalin atau mengcopy komponen nilai tadi itu untuk kita terapkan juga pada kelas-kelas lain, sehingga tidak kita mengulang langkah-langkah yang secara manual pada kelas-kelas yang kita ampu. Oke, selanjutnya kita akan mencoba untuk menambah komponen nilai tersebut dengan mengklik tombol komponen nilai pada bagian kiri, ya, deretan menu komponen nilai kita klik. Kemudian datanya masih kosong di sini, jadi komponen penilaian, urutan komponen, nama komponen, dan persentase bebannya tadi itu masih kosong. Kita pilih kelas yang kita implementasikan, ya. Nah, di sini akan tampak adanya tombol copy yang dimana kita bisa melakukannya berdasarkan ketentuan komponen nilai yang sudah kita atur sebelumnya, ya. Atau kita melakukan menambah komponen nilai satu persatu, ya. Saya akan mencoba untuk berbagi dengan cara yang manual ini. Kita tambahkan komponen nilai, kita klik tambah, maka akan muncul jendela baru, urutan komponen, tipe komponennya, kemudian persentase komponen, dan kita bisa simpan salah satu item komponen tersebut. Saya buat saja satu gitu. Kemudian tipe komponennya adalah UAS atau UTS, ya. Saya pilih UTS dulu. Kemudian persentase komponen tersebut kita sudah rencanakan dari
awal perkuliahan saya akan tunjukkan. Jadi waktu itu kami sudah sampaikan pada mahasiswa bahwa persentase penilaian dengan berbagai macam aktivitas itu untuk UAS adalah 27,27%, untuk UTS 18,18%, tugas selama perkuliahan 13,64%, kuis juga demikian sama, soft skill 9,09%, dan praktikum 18,18%, sehingga total komponen penilaiannya tadi adalah 100%. Sehingga berdasarkan ini saya akan memasukkan komponen nilai tersebut di dalam Cyber Campus. Jadi untuk UTS ini adalah 18,8. Saya akan memasukkan 18,8%, kemudian saya simpan. Ya. Sudah masuk di sini. Komponen yang pertama adalah UTS, bobotnya adalah 18,8%, kemudian saya akan tambah. Ya. Bagian yang kedua, saya pilih ini saja, sudah tersimpan. Kemudian saya pilih UTS atau UAS, saya tentukan dia UAS, bobotnya adalah 27,27. Saya simpan. Selanjutnya saya untuk komponen 3 tambahkan komponen 3. Nah, di sini pengaturan berdasarkan kebutuhan masing-masing proses pembelajaran, sehingga kita bisa mengatur sendiri apa saja yang menjadi komponen-komponen penilaian yang kita lakukan pada proses pembelajaran di mata kuliah kita. Jadi kita bisa pilih komponen lain, ya, kemudian saya berikan nama begitu. Jadi saya gunakan tugas misalkan, kemudian persentase komponennya saya lihat kembali. Untuk tugas 13,64, dan untuk kuis juga sama, nanti kita terapkan. Kita pilih 13,64, kemudian saya simpan. Kemudian saya tambah lagi untuk kuis. Jadi yang berikutnya adalah yang keempat. Tipe komponennya saya pilih gunakan komponen lain. Kemudian saya pilih kuis, persentasenya sama 13,64, ya. Oke, kemudian saya tambahkan lagi yang berikutnya, yang kelima adalah komponen lain untuk praktikum, ya. Persentasenya adalah 18,8, saya simpan. Kemudian yang terakhir adalah yang keenam adalah soft skill. Ya. Ini 9,09%. Sehingga kalau di total keseluruhannya adalah 100% komponen tersebut. Nah, ini kita bisa setelah itu kita bisa terapkan dan akan muncul pada komponen-komponen penilaian di menu penilaian mahasiswa. Kita bisa lihat, ya, misalkan ini sudah pada kelas A, sudah kita atur ada 6 komponen, ya, ada UTS, UAS, tugas, kuis, praktikum, dan soft skill. Ini bisa kita atur ulang untuk komponen-komponen tersebut, misalkan diganti nama lain, tugas misalkan begitu, dan bobot persentasenya pun bisa kita atur ulang atau bisa kita hapus, ya, kita ganti dengan komponen besaran komponen penilaian yang lain. Kemudian kita bisa cek, ya, penilaian tadi itu di kelas A, ya. Nah, komponen-komponen tersebut sudah muncul semua, ya, UTS sekian persen, UAS, tugas, kuis, praktikum, soft skill, dan nilai akhirnya masih kosong dan seterusnya. Ini akan berbeda dengan kelas yang masih belum kita atur komponen nilainya, misalkan kelas B, ya. Jadi masih tidak ada komponen-komponen nilai yang kemudian bisa diketahui untuk bisa memasukkan masing-masing tadi itu, sehingga proses penilaiannya pun agak berbeda karena tidak ada komponennya. Tahap berikutnya adalah bagaimana kita melakukan
mengatur komponen nilai tadi itu dengan cara yang sedikit berbeda dibandingkan yang pertama tadi itu. Jadi saya pilih kelas B, ya. Nah, di sini komponen nilainya masih kosong. Ada dua pilihan, ada tombol copy dan tombol tambah. Tombol tambah sudah kita coba tadi itu dengan memasukkan satu persatu item komponen penilaian dengan bobotnya atau persentasenya. Kita coba dengan cara menyalin dari komponen-komponen nilai yang sudah kita atur pada kelas yang lain yang serupa dengan itu, maka kita tinggal pilih copy saja. Copy dari mana? Dari kelas A gitu ya. Jadi ini ada banyak pilihan, sementara kita tadi sudah mengatur komponen tersebut dari kelas A. Jadi saya pilih, kemudian tinggal copy saja. Ya, jadi komponennya sudah muncul ya, semua persis bagaimana yang kita atur pada kelas A tadi itu pada kelas B ya. Kita beralih lagi pada kelas yang lain. Jadi ini sudah tersimpan otomatis terekam dan tersimpan di kelas B. Kita pindah ke kelas lain, kelas C. Ya. Kita lihat dia juga masih kosong datanya, maka saya akan kopikan dari kelas A tadi itu. Saya klik copy. Ya. Nah, kemudian akan muncul komponen-komponen nilai. Sayangnya urutan komponen nilainya kemudian berlanjut dari pengaturan yang pertama tadi itu menjadi 7, 8, 9, 10. Kita bisa atur ya. Kita bisa edit, kemudian kita atur urutannya. Jadi misalkan begini ya. Urutan ini kita jadikan 1, kemudian kita simpan. Ya, kita edit UAS-nya menjadi urutan kedua, kita simpan. Untuk tugas juga demikian menjadi urutan ketiga, kita simpan. Ya, untuk kuis menjadi urutan keempat, kita simpan. Untuk praktikum menjadi komponen yang kelima, kita simpan. Sedangkan soft skill kita jadikan komponen yang keenam, kemudian kita simpan ya. Jadi sudah muncul semua. Kita bisa lihat penilaian tadi itu dengan mengklik item ini ataupun yang di atas ya. Kemudian kita pilih kelas C tadi, dimana kita sudah melakukan ya pengaturan komponen nilai. Kita bisa lihat di bagian bawahnya. Nah, ini sudah muncul semua ya. UTS 18,18%, UAS-nya sekian, tugas, kuis dan seterusnya. Nah, sementara nilainya masih kosong, kita kemudian tinggal memasukkan item-item dari masing-masing komponen nilai pada masing-masing mahasiswa tadi, dan kemudian nanti sistem akan mengolah dengan sendirinya sehingga kemudian nilai akhir akan muncul dan hurufnya juga akan muncul. Kemudian kita bisa tampilkan itu pada mahasiswa dengan mencentang kotak yang dimaksud. Kira-kira demikian ya tutorial untuk mengatur komponen nilai pada proses penilaian mata kuliah yang kita ampu pada aplikasi administrasi akademik di UNER, yaitu Cyber Campus yang kita miliki. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan mempermudah kinerja kita semua. Bertemu lagi dengan saya pada tutorial-tutorial yang lain bersama saya Nusdianto Triakoso. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.